Bezzecchi versus Aldeguer, duel panas di Mandalika. Bezzecchi versus Aldeguer, duel panas di Mandalika. Mandalika kembali bergemuruh. Di bawah triknya Matahari Lombok, Sprint Race MotoGP Indonesia 2025 menjadi panggung pertarungan sengit antara pengalaman dan keberanian muda. Marco Bezzecchi, yang sempat tersohok di awal balapan, akhirnya menunjukkan mengapa dirinya masih menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di grid. Balapan dimulai dengan kejutan. Fermin Aldeguer, rookie sensasional dari Gresini Ducati, langsung memimpin setelah start. Bezzecchi kehilangan posisi ke Pedro Acosta dan Raul Fernandez. Dalam beberapa lap pertama, pembalap Aprilia itu bahkan terperosok ke posisi 8. Banyak yang mengira harinya sudah berakhir. Tapi tidak, Bezzecchi belum selesai. Saat Acosta terjatuh tepat sebelum pertengahan balapan, Aldeguer unggul 1,7 detik atas Fernandez. Namun perlahan, ancaman dari belakang mulai terasa. Bezzecchi mengatur ritme, lap demi lap, memotong jarak seperti predator memburu mangsanya. Dengan 6 lap tersisa, ia menyalip rekan satu timnya, Raul Fernandez, sementara Aldeguer masih unggul 2,3 detik di depan. Lalu drama sesungguhnya dimulai. Putaran demi putaran, Bezzecchi mendekat. Dari jarak 2 detik, menjadi 1 detik, lalu hanya beberapa meter. Tekanan luar biasa terlihat di wajah Aldeguer. Sang rookie berusaha mempertahankan keunggulannya. Tapi di tikungan 10, pada lap terakhir, Bezzecchi menyerang. Sebuah manuver bersih, tajam, dan tak terbendung. Aldeguer mencoba membalas, tapi garis finish sudah terlalu dekat. Marco Bezzecchi melintasi garis finish hanya 0,157 detik di depan Aldeguer. Sebuah kemenangan yang mendebarkan. Podium pun lengkap, Bezzecchi di puncak, Aldeguer di posisi kedua, dan Raul Fernandez, untuk pertama kalinya, naik podium MotoGP bersama Trackhouse Aprilia. Di belakang mereka, Alex Marquez finish keempat, disusul Joan Mir di posisi kelima. Sementara itu, Luca Marini yang sempat finish ke-6 harus menerima kenyataan pahit. Penalti tekanan ban 8 detik membuatnya terlempar ke posisi 13. Marc Marquez juga mengalami drama tersendiri. Upaya overtake-nya terhadap Alex Rins gagal total, berakhir dengan tabrakan dan hukuman long lap penalti. Ia sempat turun ke posisi 12, lalu berjuang mati-matian untuk kembali ke posisi 6. Sang juara 8 kali itu tampak frustrasi, tapi tetap menunjukkan ketahanan luar biasa. Sementara itu, Francesco Bagnaia mengalami hari yang benar-benar buruk. Rekan setim Marquez di Ducati Lenovo itu tertinggal 2 detik per lap dari pembalap terdepan dan finish di posisi 14. Semua pembalap menggunakan ban lunak depan dan belakang, kecuali Pedro Acosta yang memilih ban keras depan. Sayangnya, strategi berani itu tak membuahkan hasil. Acosta terjatuh dan gagal finish. Pedro Acosta has binned it out of second place. We've seen so many key mistakes, haven't we, throughout this season. Sprint kali ini juga penuh kehilangan. Jorge Martin, pole sitter tahun lalu, absen usai operasi tulang selangka akibat insiden di Motegi. Ai Ogura juga belum pulih dari cedera pergelangan tangan, membuat Raul Fernandez menjadi satu-satunya pembalap Trackhouse yang turun balapan dengan livery Galp. Maverick Vinales bahkan menarik diri setelah kualifikasi, karena bahunya belum pulih sepenuhnya. Di akhir hari, kemenangan ini bukan sekadar angka di papan klasemen. Ini adalah pesan keras dari Marco Bezzecchi bahwa di tengah tekanan pabrikan besar, Aprilia masih punya taring. Dan bagi Fermin Aldeguer, meski kalah di tikungan terakhir, dunia tahu sang rookie sudah tiba. Hasil Sprint Race MotoGP Indonesia 2025 Mandalika.
1. Marco Bezzecchi, Aprilia Racing RS IP25. 2. Fermin Aldeguer, Gresini Ducati IP24, selisih 0,157 detik. 3. Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, selisih 4,062 detik. 4. Alex Marquez. 5. Joan Mir. 6. Marc Marquez. 7. Franco Morbidelli. 8. Fabio Di Giannantonio. 9. Miguel Oliveira. 10. Brad Binder. 11. Jack Miller. 12. Alex Rins. 13. Luca Marini. 14. Francesco Bagnaia. Bezzecchi tersenyum di Parc Ferme, sementara Aldeguer menunduk dengan frustrasi. Tapi bahkan dari kekalahan itu, sorot matanya berkata satu hal. Aku akan kembali. Setelah balapan usai, suasana di paddock Aprilia terasa seperti pesta kecil. Tim bersorak, teknisi saling berpelukan, dan Bezzecchi terlihat kelelahan namun bahagia. Kemenangan ini terasa spesial, bukan hanya karena diraih lewat pertarungan sengit, tapi juga karena membuktikan Aprilia masih bisa menaklukkan sirkuit yang dikenal sulit seperti Mandalika. Dalam wawancara singkatnya, Bezzecchi berkata dengan senyum lebar. Saya sempat berpikir semuanya sudah berakhir di awal. Tapi saya terus percaya. Lap demi lap, saya tahu Aldeguer makin dekat. Dan ketika kesempatan itu datang di tikungan 10, saya tidak ragu. Kata-kata itu menggambarkan mental juara. Di dunia MotoGP, kesabaran dan keberanian seringkali menjadi perbedaan antara kemenangan dan penyesalan. Sementara itu, di garasi Gresini Ducati, ekspresi Fermin Aldeguer bercerita banyak. Ia menunduk cukup lama sebelum akhirnya mengangkat kepala dan berbicara pada media. Saya kecewa, tentu saja. Tapi saya belajar banyak hari ini. Saya kalah, tapi saya tahu saya bisa berada di depan, ujarnya dengan nada tegas. Ucapan itu membuat banyak orang di paddock yakin, Aldeguer bukan sekadar rookie biasa. Ia adalah masa depan MotoGP yang mulai menunjukkan taringnya. Raul Fernandez pun tak kalah emosional. Setelah finish ketiga dan meraih podium pertamanya di kelas utama, ia mengaku hampir tak percaya. Ini luar biasa. Setelah beberapa musim yang berat, akhirnya saya bisa berdiri di podium. Terima kasih untuk tim yang terus percaya pada saya. Di sisi lain, Marc Marquez tampak lebih muram. Ia tahu insiden dengan Alex Rins tidak seharusnya terjadi. Dalam wawancara singkat, ia berkata pelan, "Itu kesalahan saya. Saya memaksakan diri terlalu cepat. Tapi inilah balapan. Kita belajar dan bangkit lagi besok." Perkataan itu menunjukkan kedewasaan seorang juara yang kini mencoba menyesuaikan diri dengan era baru MotoGP, di mana kecepatan dan agresivitas harus seimbang dengan strategi.